Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami di BPT Situbondo. Hari ini kita akan coba membuat semacam animasi grafik ya. Kalau kita sering mengikuti semacam seminar atau membuat presentase, biasanya grafiknya yang muncul begitu saja ya. Ini agak monoton gitu. Kita akan coba menganimasikan grafik. Contohnya yang seperti ini ya. Jadi ada penyajian grafik. Jadi si penyaji itu akan mencoba menampilkan keterkaitan antara kelembaban dan temperatur dengan perkembangan optimal suatu OPT. Titik-titik ini adalah scatter ya, jadi dia mengamati dari tanggal 1 sampai 30 ya, tergantung jumlah bulannya. Ini kalau 1 sampai 30, ada yang 1 sampai 31 atau 1 sampai 28, 1 sampai 29 gitu. Kita juga cuma menggunakan PowerPoint ya sebagai medianya. Ini grafiknya saya buat di Excel. Kita kopikan saja ini, copy, simpan di PowerPoint ya. Ini kita hapus saja, paste. Ini kita perbesar supaya lebih jelas nanti tampilannya. Ini kita edit sedikit. Kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ada temperatur, kemudian di sumbu X itu temperatur, di sumbu Y adalah kelembaban. Dari literaturnya dia mencoba mengkaitkan bagaimana perkembangan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ideal suatu OPT. Misalnya OPT itu bisa tumbuh dan berkembang pada kelembaban 80 sampai 90% ya. Dari sini ke sini 80 ke 90%, dan suhu optimalnya antara 27 ke 28. Begitu ya. Kita main-main di grafiknya dulu ya. Pilih animasi. Perlu disampaikan rekan-rekan bahwa saya menggunakan Office 2019. Dari sepanjang saya menggunakan Office ini ya, dari 2003 sampai 2000 versi yang 2019, tampilan untuk animasi ini tidak ada perubahan berarti ya. Jadi cuma begini-begini saja. Jadi kalau misalnya menggunakan Office versi lain, ini tidak akan jauh berbeda secara tampilan toolnya gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini kita misalnya pilih ke fade ya, kemudian efek option, dan ini ya by series dan by kategori. Kalau sebagai satu objek, misalnya kita preview, nah ini munculnya cuma seperti itu saja ya. Kemudian bagaimana dengan by series? Nah, kalau by series itu jadi yang muncul itu judul, sumbu X, sumbu Y, kemudian baru datanya. Ini animation panelnya ya. Jadi di sini kita bisa mengatur tempo, kemudian jeda saat kemunculan data misalnya ya. Ini kan yang mau ditampilkan atau yang mau dideskripsikan dari si penyaji itu adalah data yang muncul ini. Oke, kita pilih yang kedua. Ini kan yang pertama itu. Nah, ini yang pertama itu kan yang pertama muncul ini ya. Kita lihat, perhatikan di sini. Nah, baru data-datanya. Misalnya kita yang pertama dulu, kita ininya perpanjang ya, misalnya seperti itu.
Nah, ini baru muncul seperti ini. Kemudian yang kedua ini, misalnya kita pilih ini ada klik tanda panah ke bawah, kita klik ini. Kalau start with previews bagaimana? Nah, munculnya itu persis dengan as one object ya. Tapi kalau as one object kan kita nggak perlu pilih yang by series ini. Kita klik lagi, kita after previews. Nah, bagaimana after previews? Nah, ini juga kita bisa atur waktunya. Caranya arahkan ke series yang keduanya ya. Kemudian waktunya kita bisa drag ya, seperti ini. Setelah logonya berubah, drag ke kanan untuk memperpanjang, atau pilih ini timing atau efek option di sini. Seperti ini sih timingnya. Nah, ini kan 2,3 second ya, karena ini kita sudah drag. Nah, 23 second misalnya, seperti itu ya. Kita coba lagi. Nah, seperti itu munculnya. Ini apa ini? Ini nyambung ke ini ya, jadi ini sebenarnya bisa kita hapus. Coba gitu lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan efek option lain, misalnya by kategori. Nah, di by kategori ini si data yang muncul itu munculnya satu-satu ya. Kalau tadi yang by series itu dia munculnya bersamaan selama 30 atau 31 titik gitu ya. Sebanyak 30 sampai 31 titik. Tapi kalau by kategori dia munculnya data itu satu persatu sampai datanya habis gitu. Jadi tergantung yang mau di rekan-rekan tampilkan ya. Saya coba yang ini aja, yang simple ya. Jadi kalau ini kan terlalu banyak editnya. Datanya juga sebenarnya relatif lebih seragam ya, maksudnya sama. Kita akan coba main di jedanya saja, jadi ada waktu untuk si penyaji itu menyampaikan informasi apa sih yang muncul dari sini gitu. Kita pilih by series kembali, ini kita hapus yang 3 ini, terus yang ini start after previews ya. Jadi setelah muncul judul dan sumbu X sumbu Y, baru si data ini muncul. Nah, perhatikan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke informasi tambahannya ya. Jadi seperti disampaikan di awal bahwa si penyaji itu mau menunjukkan keterkaitan antara kelembaban dan temperatur optimal itu sebagai kondisi optimal suatu OPT ya. Jadi misalnya dia mendapat informasi dari literatur kelembaban optimal itu antara 80 sampai 90%, kemudian temperaturnya 27 sampai 28 misalnya. Kita pilih insert ya, pilih insert, save. Nah, tanda kotak ini sampai 80 sampai 90. Kemudian kita sambungkan sampai antara kondisi suhunya 27 sampai 28 misalnya, sampai sini ya. Ini nanti kan bisa diedit lagi. Nah, seperti ini. Kemudian save filenya no fill, outline-nya seperti ini. Kemudian ini jangan lupa kita animasikan ya,
klik lagi animasi, misalnya tadi kan keseluruhannya fade ya, misalnya ini wipe, klik wipe, nah gitu. Oke, kita lanjut lagi ke kondisi optimal di bagian temperatur, pilih seperti ini, sama. Save fill-nya sama, no fill, outline-nya sama, merah. Kemudian pilih lagi animasi, wipe gitu ya, nah, seperti ini. Kita coba preview. Nah gitu ya. Kita bisa edit di sini ya, misalnya si shape ini, kita klik ini, kita after previews, kemudian yang ini juga after previews, atau ini kita coba gabungkan start with previews ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya sama ya, seperti ini. Nah, setelah judul, kemudian data, kemudian muncul si area optimum itu. Tadi kan ini munculnya dari bawah ya, ini dari bawah. Nah, from bottom, kita coba dari from left. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ini kita dari bawah misalnya ya. Nah, from bottom. Kita coba lagi preview. Nah, seperti itu ya. Jadi judul, kemudian data, nah kemudian temperatur dan kelembaban itu memunculkan ada areal seperti ini. Ini juga kita bisa tambahkan lagi ya, misalnya save lagi, ini kita coba bikin lagi semacam titik temunya, area temunya itu. Ini misalnya ini merah, ini juga merah, kemudian shape-nya kita transparannya 70%. Kemudian jangan lupa animasi fade ya, misalnya seperti ini. Nah gitu, kita coba preview. Nah gitu ya teman-teman. Ini bisa kita pilih after previews. Jadi setelah muncul kedua ini kita munculkan ini, misalnya agak lama waktunya. Lama waktu itu ya tergantung nanti informasi yang akan ditampilkan ya. Jadi ada informasi inti yang bisa ditampilkan di sini, misalnya ini ada 7 titik atau 7 hari di mana kondisi itu benar-benar optimal untuk perkembangan suatu OPT gitu. Kita coba preview lagi. Nah seperti ini, nah seperti itu ya. Rekan-rekan juga bisa menambahkan semacam legend atau keterangan ya di sini ya. Kita misalnya insert lagi, misalnya sini fill merah, format shape 70%, kemudian diberi animasi fade, kemudian insert lagi, save, ini keterangannya misalnya.
no fill no line. Oke, misalnya ini X gitu. Seperti itu ya. Jangan lupa ini aktif, kemudian fade gitu. Kita coba lagi preview. Seperti itu ya. Ini yang ini kita pilih after previous. Ini juga same, misalnya same with, jadi start with previous, jadi dengan ini munculnya bersamaan gitu ya. Kita review. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau di slide kan seperti ini. Nah, kan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita akan ekspor ini, hasil ini menjadi video ya. Video itu kan kalau PowerPoint kan ekstensinya PPT ya, PowerPoint. Kita akan coba save ini sebagai animasi video. Caranya klik file, share, export. Kemudian nah ini ada create a video. Kita pilih create a video. Nah, ini resolusinya. Kemudian ini ada pilihan misalnya komputernya atau mau menambahkan suara atau bagaimana gitu ya. Kemudian spend on each slide. Jadi kalau misalnya ini ada 2 slide gitu ya, nanti dia akan ada jeda sekitar 5 detik begitu. Itu kalau ada slide yang kedua. Kita coba pilih satu slide dulu ya. Kita coba pilih satu slide dulu, kemudian kita klik create video. Nah, ini jangan lupa judulnya di mana, misalnya grafik, animasi. Nah, ini muncul nanti di sini prosesnya. Sudah selesai, kita bisa buka contohnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Contoh grafik kedua ya. Di sini ada penyaji yang mau menampilkan grafik peramalan atau forecast luas serangan OPT di kecamatan pada tahun 2023. Di tabel ditampilkan data luas serangannya dari mulai 2019 sampai tahun 2022. Jadi dia mencoba mengforecast atau meramalkan bagaimana luas serangan di tahun 2023. Kelihatannya ini metode perhitungannya dari median ini ya, dari garis median ini. Ini sumbu Y-nya adalah luas hektar ya. Kemudian ini keterangannya. Kita kopikan saja ini. Copy di PowerPoint-nya. Kemudian kita perbesar.
seperti ini ya. Kita tinggal tambahkan animasi, misalnya fade, kemudian efek optionnya kita coba yang by kategori. Kita preview, coba preview. Nah, ini jadi setelah muncul judul grafis, sumbu X dan sumbu Y, kemudian dia akan berjalan sesuai urutan waktunya, mulai dari 19 sampai nanti ke 2023 yang menunjukkan forecast. Kita akan coba main-main di sini ya, kita akan coba perlambat. Nah, untuk tahu bagian mana yang ini, biar perkiraan saya ini, karena ini terakhir berarti dari bawah 12, dari bawah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, platform, nah ini kan berarti betul di bawah 12, dari bawah. Kita akan coba main-main di sini, klik start after previews, kemudian kita efeknya kira-kira timingnya 1 detik. Oke. Ini juga kita with previews, ini with previews, ini juga with previews. Klik kiri atau klik kanan sama saja ya, nanti yang muncul seperti ini. Kalau kiri-kiri ini pencet tanda panah ke bawah, start with previews. Kalau klik kanan langsung with previews. Nah, kita coba dari sini mulai. Nah, berarti ini kita juga after previews, robah after previews. Ini kita coba mulai. Nah, seperti ini ya. Jadi rekan-rekan bisa mengedit waktunya, timingnya berdasarkan nanti informasi atau keterangan yang akan ditampilkan pada saat menerangkan forecastnya pada tahun 2023. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa save atau ekspor ya untuk membuat videonya. Ini sudah betul, create animasi grafis, save. Nah, tunggu ini sampai selesai. Nah, ini hasilnya ya. Kalau misalnya ini dirasa garis-garisnya kurang begitu tegas, teman-teman bisa ngedit dari sini juga nggak apa-apa ya. Ini kan bisa diatur format aksisnya. Nah, ini jadi misalnya lainnya bisa dipertegas kembali. Misalnya solid line hitam. Tuh.
seperti ini ya gitu. Kemudian ada pertanyaan atau ada grafis yang misalnya diperoleh dari software analisis statistik seperti SPSS misalnya. Grafik yang dari SPSS itu biasanya berupa JPG atau cuma single layer ya. Jadi kalau misalnya dianimasikan munculnya hanya bisa fade, dan itu artinya bersamaan dengan judul grafik termasuk sumbu X, sumbu Y, dan informasinya ya. Jadi tidak bisa diatur animasinya seperti yang dua grafik ini gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Sampai bertemu kembali dengan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.